Pernahkah Anda menyadari pola menarik yang ada di sekitar kita? Mengapa beberapa pria tampak memiliki kemampuan hampir tanpa usaha untuk menarik perhatian, bahkan tanpa banyak berbicara? Seakan-akan mereka membawa sebuah kunci tersembunyi yang mampu membuka pintu tanpa paksaan. Sebuah kehadiran yang secara alami membangkitkan rasa penasaran orang lain. Banyak riset menunjukkan bahwa kehadiran semata tidak dibangun oleh kata-kata manis atau tindakan yang mencolok. Ia lahir dari sesuatu yang lebih dalam. Kemampuan untuk merangsang bagian paling sensitif dan tak disadari dari pikiran manusia. Dalam video ini, kita akan menggali secara mendalam prinsip-prinsip psikologis yang membentuk aura pria yang tenang, kebiasaan-kebiasaan halus, serta strategi mental yang membuatnya menonjol tanpa terlihat berusaha. Anda akan memahami bagaimana seorang pria yang tenang memanfaatkan wilayah persepsi manusia yang tak terucapkan, membangun koneksi yang terasa kuat, tulus, dan bertahan lama. Bayangkan jika Anda menerapkan prinsip-prinsip ini dalam interaksi sehari-hari Anda. Perhatikan bagaimana orang-orang mulai merespons dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kita akan mengungkap rahasia sebenarnya di balik ketenangan tatapan matanya, kelembutan senyumnya, serta alur percakapannya yang mengalir alami. Bagian terbaiknya, Anda tidak perlu bertahun-tahun pelatihan untuk mulai mempraktikannya. Anda akan segera mempelajari beberapa metode ampuh yang dapat mengubah cara orang lain memandang Anda. Namun tunggu dulu, karena di akhir video ini saya akan membagikan satu prinsip terakhir. Sebuah kunci psikologis yang sangat kuat hingga mampu mengubah cara orang lain bereaksi terhadap Anda. Hampir seolah-olah Anda memiliki akses langsung ke naluri terdalam mereka. Hampir tidak ada yang mengetahuinya. Namun begitu Anda memahaminya, orang akan sulit melupakan Anda. Jadi jangan lewatkan satu detik pun dari awal hingga akhir. Saat video ini selesai, Anda akan memahami bagaimana seorang stoik mengakses pikiran manusia dan meninggalkan kesan yang bertahan lama. Baik, mari kita mulai. Prinsip pertama adalah penggunaan berulang dan strategis dari efek Benjamin Franklin. Efek ini awalnya menjelaskan bagaimana permintaan kecil dapat mengubah persepsi seseorang tentang Anda. Bukan dengan membujuk mereka, melainkan dengan membiarkan perilaku mereka sendiri yang meyakinkan mereka. Mungkin terdengar aneh bahwa langkah-langkah kecil seperti ini mampu memperkuat rasa hormat atau kedekatan. Namun psikologi menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan bantuan sederhana untuk Anda, pikiran mereka secara otomatis menyesuaikan diri untuk membenarkan tindakan tersebut. Seorang stoik memanfaatkannya secara halus ketika seseorang melakukan gerakan kecil seperti membelikannya minuman atau meminjamkan pena. Alam bawah sadar mereka mulai mengaitkan tindakan itu dengan pembenaran internal yang positif. Jika saya membantunya, berarti saya merasa nyaman dengannya. Seiring waktu, hal ini menciptakan kehangatan dan rasa akrab tanpa perlu terlihat berusaha keras. Untuk menerapkan prinsip ini, mulailah dengan permintaan yang ringan dan mudah, bukan sesuatu yang berat. Tindakan-tindakan kecil ini membangun ikatan bawah sadar yang lembut, yang memperkuat kehadiran dan kepercayaan. Prinsip kedua adalah menggunakan nama seseorang secara alami dalam percakapan. Seorang stoik memahami bahwa nama sangat erat kaitannya dengan identitas. Saat Anda menyebut nama seseorang, interaksi terasa lebih personal, membumi, dan disengaja. Sesederhana kelihatannya, dampak psikologisnya sangat kuat dan sering diabaikan. Cobalah menyebut nama mereka 2 atau 3 kali selama percakapan. Saat Anda menyetujui apa yang mereka katakan, menekankan sebuah poin, atau menutup suatu pemikiran. Mendengar nama sendiri membuat seseorang merasa diakui, aman, dan secara halus merasa lebih dekat dengan Anda. Prinsip ketiga adalah kontak mata yang stabil. Tatapan adalah salah satu alat terkuat seorang pria stoik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tatapan yang tenang dan berkelanjutan mampu memperdalam koneksi dan mengubah cara orang lain memandang Anda. Jika dilakukan dengan tepat, mata Anda menjadi simbol pengendalian diri dan kepercayaan diri. Pertahankan kontak mata sekitar 3 detik, cukup lama untuk menunjukkan kehadiran, namun tidak terlalu lama hingga terasa mengintimidasi. Setelah itu, alihkan pandangan Anda secara lembut, seolah Anda hanya mengalihkan perhatian sejenak. Ini menciptakan kesan bahwa Anda melihat seseorang bukan sekedar di permukaan, tetapi dengan kesadaran dan niat. Hal ini membangun kedekatan emosional dan membuat mereka menginginkan lebih banyak momen seperti itu. Prinsip keempat adalah senyum yang tulus. Senyum tulus itu sederhana, namun sangat efektif. Seorang stoik tidak selalu tersenyum. Ia tersenyum ketika memang berniat untuk tersenyum, dan kesengajaan itulah yang membuatnya kuat. Senyum yang tulus menandakan kehangatan, ketenangan, dan stabilitas emosional. Kualitas-kualitas yang secara alami menarik perhatian orang. Misalnya,
Saat bertemu seseorang untuk pertama kali, senyum santai disertai sapaan sederhana, "Hai, apa kabar?" dapat langsung menciptakan suasana damai dalam interaksi tersebut. Prinsip kelima adalah efek kamuflase, yaitu meniru perilaku seseorang secara halus. Manusia secara alami tertarik pada orang-orang yang mirip dengan mereka, meskipun hanya sedikit. Ketika seorang stoik menyesuaikan gerak tubuh, kecepatan bicara, nada suara, atau gerakan tangan kecil seseorang, hal ini menciptakan rasa keselarasan di tingkat bawah sadar. Kuncinya adalah kehalusan. Peniruan yang dipaksakan akan terasa aneh, namun peniruan yang tenang dan alami membangun rasa kesamaan dan harmoni yang membuat orang merasa nyaman. Prinsip keenam adalah kekuatan sentuhan yang ringan dan tepat. Penelitian menunjukkan bahwa kontak fisik yang aman dan penuh hormat, seperti tepukan lembut di bahu atau lengan atas, dapat memperkuat ikatan emosional. Seorang stoik mengadakan sentuhan dengan hemat dan penuh niat, memastikan bahwa sentuhan tersebut tidak pernah terasa berlebihan atau mengganggu. Prinsip ketujuh adalah menjaga bahasa tubuh yang penuh percaya diri. Postur tubuh Anda menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. Seorang stoik berdiri tegak, membuka bahu, dan menghindari menyembunyikan tangannya. Sinyal-sinyal ini mengomunikasikan kepastian, kehadiran, dan kekuatan batin. Saat duduk, ia menjaga punggung tetap tegak dan tangannya terlihat. Detik kecil yang secara diam-diam memperkuat otoritas. Prinsip kedelapan adalah humor. Stoicisme bukan berarti tanpa emosi, melainkan memiliki fondasi emosional yang kuat. Seorang stoik yang mampu menawarkan humor ringan dan tepat waktu akan langsung menciptakan rasa nyaman. Ketika orang tertawa di sekitar Anda, pikiran mereka mengaitkan emosi positif dengan kehadiran Anda. Bahkan lelucon sederhana dan relevan dalam percakapan dapat melunakkan suasana dan membangun kedekatan.